Luffy, man. Halo para nakama, di One Piece sendiri ada 3 macam tipe buah iblis, yaitu tipe Paramecia, Logia, dan Zoan. Nah, dalam buah iblis tipe Zoan dibagi menjadi 3 kategori lagi, yaitu ada buah Zoan buatan, Ancient Zoan, dan Mythical Zoan. Buah iblis Mythical Zoan adalah buah iblis yang membuat penggunanya berubah menjadi hewan atau makhluk-makhluk mitologi. Karena buah iblis Zoan ini sangat langka, jadi sangat sedikit orang yang diketahui sebagai pengguna buah iblis Mythical Zoan. Nah, pada video kali ini berikut adalah buah iblis Mythical Zoan yang sudah diketahui di One Piece. Nomor 1. Tori no Mi model Phoenix, pengguna Marco. Seperti namanya, buah iblis ini diambil dari makhluk mitologi yaitu burung Phoenix. Burung yang dikatakan bisa hidup selama ratusan tahun atau bahkan ribuan tahun, dan bahkan dikaitkan sebagai simbol keabadian oleh bangsa-bangsa tertentu. Pengguna buah iblis ini yaitu Marco adalah seorang komandan divisi pertama bajak laut Shirohige. Buah iblis ini memungkinkan penggunanya berubah menjadi seekor burung pinik yang diselimuti api biru. Bisa dibilang buah iblis ini sangat kuat. Selain bisa terbang, api biru yang dihasilkannya bisa meregenerasi tubuh penggunanya jika terluka. Bahkan api biru ini bisa digunakan untuk menyembuhkan luka orang lain juga. Pada saat perang Marineford, Marco sangat bersinar dengan kekuatan buah iblisnya ini. Dia bahkan bisa menahan serangan dari para admiral tanpa masalah sedikit pun. Dan Marco hanya terluka setelah menerima pukulan maut dari Monkey D. Garp. Buah iblis Tori no Mi ini mungkin buah iblis pertama yang diperlihatkan di One Piece. Nomor 2. Hito no Mi model Daibutsu, pengguna Sengoku. Buah iblis ini merupakan buah iblis yang memungkinkan Sengoku berubah menjadi Daibutsu atau patung Buddha besar. Buah iblis ini pertama kali muncul pada saat perang Marineford, yang pada saat itu Sengoku menggunakan kekuatan buah iblisnya untuk mencegah Luffy membebaskan Ace. Akan tetapi kekuatan full buah iblis ini belum ditunjukkan sampai sekarang. Tapi jika kita berpatokan bahwa Sengoku yang merupakan mantan Fleet Admiral, bisa dibilang kekuatan buah iblis ini bukan main-main. Dan karena buah iblis ini, Sengoku diberi julukan Sang Buddha. Nomor 3. Uo no Mi model Shiryu, pengguna Kaido. Uo dalam bahasa Jepang kuno artinya ikan, sedangkan Shiryu adalah naga biru. Jadi Kaido itu ikan atau naga. Tapi ada satu legenda yang menyebutkan bahwa dahulu kala ada sekelompok ikan koi yang melawan arus untuk memanjat air terjun. Karena dikira tidak mungkin para ikan koi itu bisa memanjat air terjun, makin kesini makin sedikit para ikan koi yang melawan arus tersebut. Dan para ikan koi yang tersisa terus berupaya memanjat air terjun tersebut hingga akhirnya ikan koi yang tersisa berhasil memanjat air terjun tersebut. Karena kegigihannya itu, dewa yang terkesan kepada ikan koi merubahnya menjadi seekor naga. Mungkin Oda Sensei mengambil referensi naga Kaido dari kisah tersebut. Dan bisa jadi Kaido dengan kegigihannya bisa memaksimalkan buah iblis ikan itu menjadi sosok naga yang seperti sekarang. Kalau nggak salah, kisah itu juga ada di serial Pokemon, yaitu Pokemon Gyarados. Buah iblis Kaido sendiri adalah buah iblis pemberian dari Big Mom. Dan untuk kekuatannya sangat overpower sekali. Selain bisa berubah menjadi sosok naga, Kaido juga bisa menggunakan mode hybrid. Jurus-jurusnya seperti Bolo Burst yang menyemburkan api dari mulutnya, Tatsumaki, sayatan angin, dan Kaido juga bisa mengeluarkan petir. Bahkan di pertempuran terakhirnya melawan Luffy, Kaido bisa berubah menjadi naga yang diselimuti api. Saja kalah berkali-kali oleh Kaido ini, tapi endingnya menang juga sih. Nomor 4. Inu no Mi model Kyuubi no Kitsune, pengguna Katarina Devon. Ya, buah iblis ini mengambil referensi dari rubah roh mitos dalam budaya Cina, India, dan Jepang.
serta Korea. Seperti namanya, Kyuubi no Kitsune ini memiliki arti rubah ekor 9, dan diceritakan bahwa rubah ini sosok yang jahat, yang bisa berubah menjadi sosok laki-laki atau perempuan untuk menyerang manusia. Di One Piece sendiri, kekuatan buah iblis ini mampu membuat penggunanya berubah bertransformasi menjadi orang lain. Hal itu dilakukan oleh Katarina Devon yang merupakan pengguna buah iblis ini saat ia berubah menjadi Absalom pada saat Gekko Moria datang ke wilayah Kurohige. Dan penggunanya yaitu Katarina Devon sendiri adalah mantan tahanan Impel Down yang sekarang bergabung dengan bajak laut Kurohige. Kalau dilihat sekilas, buah iblis ini mirip seperti buah iblis Mr. Tu Mane Mane no Mi yang juga dapat berubah menjadi orang lain. Mungkin yang membedakan dengan buah iblis Kyuubi no Kitsune ini, buah iblis Kyuubi no Kitsune bisa menirukan pakaian orang lain yang ia tirukan juga. Nomor 5. Hibe Hibe no Mi model Yamata no Orochi, pengguna Orochi. Sama seperti buah iblis yang tadi, buah iblis ini juga mengambil referensi dari makhluk mitologi yang berasal dari Jepang, yaitu Yamata no Orochi, yang merupakan ular yang memiliki 8 kepala. Dan dalam kisah, Yamata no Orochi baru bisa mati jika 8 kepalanya berhasil dikalahkan. Dan dalam legenda Jepang, yang mengalahkan makhluk ini adalah Susanoo. Pengguna buah iblis ini adalah Orochi yang merupakan shogun Wano paling tampan dan bijaksana. Tapi kebalikannya, untuk kekuatan buah iblis ini sama seperti tadi, penggunanya bisa berubah wujud menjadi ular berkepala 8, dan di setiap kepalanya bisa berbicara sendiri. Dan Orochi juga dapat hidup kembali setelah ditebas kepalanya oleh Kaido. Mungkin karena buah iblis ini punya 8 kepala, jadi Orochi belum mati waktu itu. Tapi karena shogun kita Orochi tidak jago bertarung, buah iblis ini seperti kurang berguna di tangan Orochi. Nomor 6. Hito Hito no Mi model Onyudo, pengguna Onimaru. Buah iblis ini memungkinkan penggunanya untuk berubah menjadi sosok Onyudo. Onyudo sendiri adalah makhluk supranatural asal Jepang yang merupakan yokai atau siluman yang berbentuk seperti biksu raksasa. Pengguna buah iblis ini adalah seekor rubah mantan partnernya Shimotsuki Ushimaru. Onimaru selaku penggunanya dapat merubah dirinya menjadi Onyudo besar yang memegang nagitana atau tombak yang di ujungnya terdapat pisau. Dan dalam wujud ini, Onimaru dikenal sebagai Gyakimaru. Dalam bentuk Gyakimarunya, dia memiliki kecerdasan seperti manusia dan bisa berbicara. Dalam pertempurannya melawan Roronoa Zoro di jembatan Ringo, dalam memperebutkan pedang Shisui, Gyakimaru dengan mode Onyudonya mampu mengimbangi kekuatan Zoro walaupun hanya sesaat. Nomor 7. Uma Uma no Mi model Pegasus, pengguna Stronger. Dalam mitologi, Pegasus sendiri adalah seekor kuda yang mempunyai sayap dan dikabarkan dia adalah anak dari Poseidon dan Medusa dalam mitologi Yunani. Di One Piece sendiri, buah iblis ini muncul pada chapter-chapter baru ini, tepatnya pada chapter 1063, yang mana saat itu Kurohige yang sedang berhadapan dengan Law menggunakan Stronger untuk terbang. Penggunanya yaitu Stronger adalah seekor kuda yang biasa ditunggangi oleh Don Q. Kekuatan yang diketahui tentang buah iblis ini masih sangat sedikit. Ia baru ditampakkan bisa terbang saja saat ini, dan kemungkinan buah iblis ini diperoleh Kurohige saat farming buah iblis di berbagai tempat. Nomor 8. Inu Inu no Mi model Okuchi no Makami, pengguna Yamato. Oguchi no Makami atau Makami merupakan hewan mistis yang berwujud serigala yang dipercaya oleh masyarakat Jepang dan ada dalam kepercayaan Shinto. Sejak dulu ada sebagian masyarakat Jepang yang menyembah makhluk tersebut karena bisa dibilang sebagai pelindung dari kekuatan jahat. Pengguna buah iblis ini yaitu Yamato yang merupakan anak dari Kaido. Dengan kekuatan buah iblis ini, Yamato sebagai penggunanya bisa berubah menjadi versi hybrid ataupun wujud penuh dari Okuchi no Makami. Bahkan Kaido menganggap buah iblis ini adalah buah iblis yang sangat berharga. Menurut Kaido, buah iblis ini adalah pelindung negeri Wano.
Yamato sendiri tidak sengaja memakan buah iblis ini pada saat ia masih kecil, dikarenakan pada saat itu ia sangat kelaparan. Dan untuk kekuatannya, buah iblis ini sudah tidak diragukan lagi. Dengan buah iblis ini, Yamato dapat menyemburkan napas es yang ia namakan Nobuji Yuga. Yamato juga dapat melapisi tubuhnya menggunakan es yang ia gunakan untuk melindungi tubuhnya dari serangan Kaido. Dan jurus ini dinamakan Kagamiyama. Dan masih banyak lagi jurus-jurusnya. Selain itu juga, dengan kekuatan buah iblis ini, Yamato dapat menahan Kaido dalam beberapa saat pertempurannya di atas tengkorak Onigashima. Nomor 9. Hito Hitonomi model Nika, pengguna Monkey D. Luffy. Ya, buah iblis ini adalah buah iblis milik Monkey D. Luffy, sang karakter utama kita. Walaupun pada awalnya kita selama 20 tahun lebih udah ditipu sama Oda Sensei. Kalau buah iblis yang tadinya kita kenal sebagai Gomu Gomu no Mi ternyata adalah buah iblis mythical Zuan Hito Hitonomi model Nika. Hito Hitonomi model Nika ini memungkinkan penggunanya berubah menjadi sosok dewa matahari yang legendaris bernama Nika. Dan tubuh penggunanya memiliki kekuatan dari sifat-sifat yang dimiliki oleh karet. Pada awalnya, buah iblis ini adalah buah iblis yang sengaja dihapus dari sejarah oleh pemerintah dunia dan diubah namanya menjadi Gomu Gomu no Mi untuk menutupi kebenarannya. Dikarenakan buah iblis ini adalah harta karun yang dicari-cari oleh pemerintah dunia selama 800 tahun lebih. Tapi akhirnya buah iblis ini berhasil didapatkan oleh Shang yang ia rebut setelah mengalahkan Bushu yang saat itu bertugas menjaga buah iblis Gomu Gomu no Mi ini. Dan pada akhirnya buah iblis ini dimakan sama Luffy pada saat Luffy berusia 7 tahun. Yang kala itu ia tidak sengaja memakan buah iblis ini. Kebangkitan buah iblis ini terjadi saat Luffy yang kala itu hampir kalah melawan Kaido. Luffy tiba-tiba bertransformasi menjadi sosok Nika yang kita tahu sekarang. Dan saat itu pula Zunisa mengatakan bahwa Joy Boy telah bangkit. Untuk kekuatan buah iblis ini sudah jangan diragukan lagi. Bahkan Kaido yang tadinya sangat sulit untuk dikalahkan bisa dikalahkan dengan mudah ketika Luffy menggunakan kekuatan buah iblis ini. Ciri khas buah iblis ini adalah ketika sedang bertarung menunjukkan ekspresi dan jurus-jurus yang unik dan membawa kesenangan bagi yang bertarungnya. Tapi walaupun sudah diketahui kalau buah iblis ini adalah sosok dewa matahari, tapi dewa matahari dari mitologi mana yang Oda ambil untuk referensi buah iblis ini? Banyak sekali teori yang tersebar sejauh ini mengenai buah iblis Nika ini. Ada yang bilang kalau dewa matahari yang dimaksud adalah Curupita, salah satu legenda dalam Brazil. Ada juga yang bilang kalau Nika itu adalah Hanuman. Dan masih banyak lagi teori-teori yang berkeliaran di luar sana. Kalau menurut kalian Nika itu diambil dari mitologi apa? Silahkan tulis di kolom komentar. Oke, terima kasih yang udah nonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Share juga ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. あらあら、さようなら。